Sidang Pengadilan Agama Malawi hari ini tanggal 1 Jumat Agustus 2025 dengan register perkara nomor 099-PE-2025-PA segera dimulai. Majelis akan memasuki ruangan sidang. Berdiri dimohon berdiri. Saudari menggugat, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, saya bisa mengikuti persidangan ini. Saudara menggugat, bagaimana dengan Anda? Apakah keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan. Baik, sebelum sidang dimulai, kami akan menanyakan identitas masing-masing saudari menggugat. Mohon tunjukkan kartu identitas Anda kepada majelis. Untuk saudari menggugat, silakan sebutkan nama lengkap, umur, alamat, dan agama Anda. Nama saya Mungkin Tahun, alamat Jabatan RT3 RT2 Kecamatan Lampur, Kabupaten Kaum, Jawa Timur. Anda Nasri. Baik, apakah saudari datang sendiri atau saudari menggugat datang sendiri atau didampingi kuasa hukum? Dari kuasa hukum. Baik. Silakan kuasa hukum dari penggugat untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama saya dari kantor hukum Sumatera Jaya, Keramat di Jalan Dr. Wahidin nomor 18 RW 22 RW 5 Kelurahan Kanti, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Baik, diterima. Sekarang kepada penggugat mohon memperlihatkan kartu identitas Anda. Baik, diterima. Sekarang kepada penggugat tolong untuk diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Fatul Rasul, 35 tahun, alamat sudah pada RT3 RW1 Desa Pondok, Kecamatan Lampur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Baik, untuk penggugat, apakah Anda datang sendiri atau didampingi kuasa hukum Anda? Saya sudah berusaha. Oke, baik. Untuk kuasa hukum penggugat, silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Kurniawan, saya dari kantor dari partner yang berada di Jalan Dr. Jaya, Kelurahan Kanti, Kabupaten Ngawi. Baik, saudara penggugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda hadir di pengadilan ini? Yang mulia, saya datang menjadi kepercayaan dengan istri saya. Saudara penggugat, apakah benar penggugat adalah suami Anda? Baik, sesuai ketentuan hukum, sebelum memeriksa perkara ini, majelis wajib memberikan nasihat kepada kedua belah pihak bahwa perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kalian dulunya telah berjanji dalam pernikahan, ya, janji setia yang sakral. Namun mengapa ini Anda langgar sendiri? Kasihilah anak-anak kalian jika kalian memiliki anak. Sebab perceraian dapat mengguncang psikologis mereka, pendidikan mereka, dan kasih sayang yang mereka terima. Sebaiknya masalah rumah tangga ini saya minta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan kepala dingin. Semoga Allah memberikan hidayah dan cahayanya agar rumah tangga kalian tetap sakinah mawaddah warahmah.
Silakan hakim anggota satu untuk menambahkan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian berdasarkan data kegiatan kami yang telah menikah sejak 29 Juni 2018. Artinya sudah lebih 7 tahun membina rumah tangga. Tentunya banyak kenangan baik yang sulit dilupakan. Dan saya kira jika pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Apa kalian sudah mempertimbangkan kembali keputusan ini? Kita semua manusia, kalau luput dari kesalahan, kami memaafkan adalah hal yang mulia. Lebih dalam ikatan pernikahan, apalagi kalian sudah menikah. Berapa jumlah anak dan berapa usia? Anak-anak kalian masih? Apa kita hasilnya bila mereka kehilangan dari saya itu orang? Apalagi pertama saya. Baik, saudara Fred, bagaimana untuk Anda? Sejujurnya saya tidak ingin bercerai ya, Mulia. Tapi saya serahkan semua kepada urusan pengadilan. Baik, saudara pemuda, apakah Anda tetap ada pendirian ingin bercerai? Baik, karena upaya damai dalam sidang ini belum berhasil, maka sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, majelis wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Apakah saudara penggugat dan tergugat ingin memilih hakim mediator sendiri atau kami yang tunjukkan? Serahkan kepada majelis yang mulia. Baik, berdasarkan musyawarah majelis, hakim mediator kami tunjuk. Apakah para pihak bersedia? Sedia yang mulia. Baik, maka pemeriksaan perkara ini ditunda untuk memberi kesempatan mediasi. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 14 Agustus 2025. Panggilan ini kami nyatakan resmi dan patut secara hukum. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan ibu hari ini? Bapak sehat? Pada hari ini apakah ibu dan juga bapak sudah mengetahui kita tujuan kita dari Bapak? Berdua saja. Baik, Mbak Vina, apakah kita terpanjang tekad dan menyambut bercerai? Ya Pak, saya sudah sama Jadi masalah utama dari dunianya adalah ekonomi dan kurangnya perhatian dari suami. Ya. Gimana dengan Pak Agus? Apa yang dikatakan dengan tadi sepatunya? Tidak boleh. Saya bekerja, saya selalu bekerja memenuhi kebutuhan istri saya dan anak saya. Dan saya sudah memberikan modal besar membangun kebutuhan. Ya, benar. Yang dikatakan Pak Agus juga. Tidak sekali benar Pak, karena Bapak telah pergi berbulan dan tidak menggunakan lulusan. Baik, ini ya. Untuk Mbak Vina, apakah masih ada alasan lain selain dari yang dikatakan oleh Pak Agus tadi? Saya sudah tidak sanggup Pak, karena setiap kali kami berbicara selalu berujung dengan pertengkaran. Saya merasa tidak berdiri sebagai istri. Saya hanya ingin ketenangan dan fokus membesarkan anak. Baik. Apakah Pak Oci bersedia
ya kita kembali lagi ke rumah dengan anaknya. Saya bersedia untuk memulai waktu dari awal dan istri saya. Maaf saya tidak bisa lagi karena sudah mencoba tapi tidak ada kesempatan. Maka saya hanya ingin berpisah dengan Oke, setelah saya mendengar pernyataan dari Bapak Cici dari Bapak kita, saya sebagai mediator di sini menilai bahwa mediasi ini tidak sampai pada kesepakatan bersama atau hanya kesepakatan sebenarnya. Nah, namun untuk Mbak Fina sendiri itu pakai keinginan bercerai ya. Sedangkan untuk manfaat sendiri mempertahankan rumah tangga karena tidak memenuhi kita di sini, maka mediasi dinyatakan gagal dan perkara ini terus sedang dilanjutkan ke sebuah perkara sesuai ketentuan hukum acara. Untuk anak sendiri ada berapa Pak Ibu? ada dua. Umurnya? Yang pertama 6 tahun, yang kedua 2 tahun. Oke, anak dua. Untuk nafkah dari anak-anak gimana? Untuk nafkah saya meminta diusulkan. Dan fraksi boleh ya, sepakat untuk nafkah anak Untuk nafkah saya minta 1 juta setiap bulan. Begitu caranya 3 juta. gimana Pak Mansa? Kalau bisa dimintakan Jadi sepakat dalam untuk sekarang. untuk nafkah yang tidak dibayarkan gimana? Untuk nafkah yang tidak diberikan saya tidak masalah. Dan saya hanya ingin bercerai dengan saya. Gimana Pak Cia? Jelas bersama. Oke, setelah hasil ini saya akan membuat laporan hasil mediasi dari Pak Davina dan juga Pak Rosi. Dan hasilnya nanti akan saya serahkan kepada majelis hakim. Selanjutnya nanti penarikan dilanjutkan ke sidang pembacaan gugatan. Nah, kalau nanti saya ini tolong nanti mengatakan kami dengan Pak Rosi. Ini terima kasih semuanya. Dengan ini saya nyatakan mediasi telah untuk persoalannya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari tergugat dan saudara tergugat, bagaimana kabar hari ini? Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Baik, untuk saudari penggugat, apakah kalian datang dengan sendiri atau didampingi oleh tuan Anda? Apakah Anda datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum Anda? Baik, untuk saudara tergugat, apakah Anda datang sendiri atau didampingi kuasa hukum Anda? Anda sudah didampingi kuasa hukum Anda. Baik, apakah pakar kuasa hukum dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Dan baik, bagaimana hasil dari mediasi yang telah dilakukan sebelumnya? Berdasarkan saran dari majelis hakim, kami selaku kuasa hukum penggugat telah melakukan upaya mediasi dan perjanjian. Baik antara pihak penggugat dan tergugat setelah langsung melalui kuasa hukum masing-masing. Namun setelah dilakukan upaya tersebut tidak ada jalan tengah yang disepakati bersama. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan hari ini. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah benar demikian? Benar yang mulia, mediasi telah kami lakukan, namun tidak ada hasil perjanjian. Baik, karena upaya mediasi tidak berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan
Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan oleh pihak-pihak terkait, maka sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang sebelumnya, agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat. Apakah saudara-saudari tergugat sudah menerima salinan surat gugatan? Dari pihak penggugat. Baik, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, tetap akan dibacakan. Apakah kuasa hukum penggugat? Silakan membacakan surat gugatan. Sidang saya melihat dari kuasa hukum penggugat menyampaikan perihal gugatan cerai. Secara hormat untuk dan atas nama klien kami Dina Didi Setiawa, tanggal lahir kami 8 Juni 1995, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan asal daerah, pekerjaan di rumah tangga, alamat Dusun RT 2 RW 1 Desa Ampel, Kabupaten Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan sekarang bertempat tinggal di RW Sudarso, RT 4 RW 3 bulan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Juli 2022 memberikan kuasa kepada nama SH MS berdasarkan pekerjaan atau berkorban untuk beralamat di Jalan Maligin RT 3 RW 5 Kelurahan Mekangi Kecamatan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk mengajukan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Ngawi selanjutnya maupun tersebut sebagai penggugat melawan kalkulasi pinjaman pada lahir Ngawi 8 Oktober 1990, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan akademik diploma 3, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten RT 2 RW 1 Desa Kampung Kecamatan Batu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, selanjutnya maupun tersebut sebagai penggugat. Ada pula sebagai alasan penggugat mengambil gugatannya adalah sebagai berikut. Satu, bahwa pada yang 29 Juli 2018 penggugat telah menikah dengan tergugat di hadapan pegawai berserta nikah pada kantor urusan agama atau keuangan atau Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sebagaimana ketentuan Akta Nomor 4/488 pada tanggal 29 Juli 2018. Yang kedua, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk makna yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Yang ketiga, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Sudarso nomor 26 RT 4 RW 3 Desa Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nomor 4, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah berhubungan dengan suami istri atau keadaan syukur dan telah mengalami anak keturunan. Yang pertama bernama Saiful Jamil, laki-laki, tempat lahir Ngawi 22 Mei 2019. Anak yang nomor 2 bernama Asana Faria Cahyani, perempuan, tempat lahir Ngawi 28 Maret 2022. Yang nomor 5, bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis yang kemudian sekitar tahun 2024 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai baik dan sering terjadi perselisihan dan bertengkaran terus. Hal ini dipicu karena masalah penggugat sudah pengen punya anak keponakan tapi tergugat tidak mau. Selain itu antara penggugat dan tergugat selama di rumah sudah sering terjadi perselisihan dan bertengkaran. Hal ini yaitu dipicu karena masalah ekonomi. Dan itu selama terjadi terus-menerus. Yang nomor 6, bahwa kemudian sekitar Februari 2025 terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat karena pertengkaran tersebut semakin bermasalah ekonomi di mana tergugat jarang memberi nafkah mencukup biaya terhadap penggugat di mana tergugat yang memberi nafkah boleh berseribu tidak berseribu itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat. Lalu penggugat harus bekerja dan punya hasil yang hidup akan tetapi terus kalau memberikan diri
sendiri. Meskipun tergugat menyampaikan tanggung jawab tergugat sebagai kepala rumah tangga. Yang nomor 7, bahwa melihat tujuan dari perkawinan adalah keluarga yang biasa tinggal sebagai tertulis pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 telah tidak tercapai, maka hukum beralasan sebagai tidak mana gugatan penggugat untuk dikatakan mengingat antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tiada dapat dihidup kembali. Yang berdapat bahwa penggugat memohon agar ada asuh atau dana atas kedua anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat dengan memberikan demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun sudah bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mewajibkan tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara ekonomi atau sudah ada mereka menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Nomor 10 bahwa penggugat juga memohon kepada majelis hakim untuk mewajibkan tergugat membayar nafkah mutlak kepada dua sebesar 1 juta rupiah serta memberikan kepada tergugat kewajiban memberi nafkah kepada kedua anak sebesar 2 juta rupiah per bulan. Dan itu tidak bisa memperoleh kekuatan hukum tetap juga anak-anak tersebut dewasa atau menyelesaikan pendidikan tinggi. Bahwa berdasarkan kepada sebagaimana penggugat perkara tersebut, maka hakim memohon yang berperan kepada ketua pengadilan agamawi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang nomor 1 mengajukan gugatan terbuka. 2 menjadikan salah satu dari Sumukoro tergugat kalkulasi minimal kepada penggugat tindak pidana sejauh dan nomor 3 mempergunakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Demikian mohon putusan yang saya adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 14 Agustus 2025 berhormat kami kuasa hukum penggugat bagi bernama SH. Terima kasih. Apakah saudara tergugat sudah memahami isi gugatan yang dibacakan tadi? Ya, sudah sangat memahami. Apakah saudara akan mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut, baik secara lisan atau tertulis? Untuk jawaban akan kami sertakan secara tertulis pada sidang berikutnya. Baik, demikian persidangan akan dilanjutkan pada hari Kamis 28 Agustus 2025 pukul 9 WIB kepada penggugat dan tergugat. Ini merupakan panggilan resmi dan sah secara hukum. Sidang perkara perceraian dengan nomor register 099-DPT-D-2025 PA-NGW. Mari kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan ditutup. Baik, sesuai agenda persidangan hari ini, yaitu pembacaan jawaban tergugat atas gugatan tergugat pada sidang sebelumnya. Kepada pihak tergugat atau kuasa hukumnya dipersilakan untuk menyerahkan dan membacakan jawaban tertulisnya. Kami akan membacakan jawaban tertulis. Dua jawaban tergugat nomor perkara 099 dari PDD dari 2025 dari PAW pada rumah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten kami perihal jawaban atas gugatan cerai gugat dari penggugat. Selama itu berlaku dengan hormat yang gugatan yang di bawah ini
Abdul bin Sinan, tempat tanggal lahir kami 22 Oktober 1960, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat dusun Badan, RT 2 1, Desa Pantur, Kecamatan Pantur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang selanjutnya sebagai terduga. Dalam hal ini kami akan mengajukan jawaban atas permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh Vina Binti Sujarwo, tanggal lahir 28 Juni 1995, umur 30 tahun, yang dikuasakan kepada Kurnia Masri SH yang selanjutnya disebut sebagai penyidikan. Dan ini tergugat mengajukan jawaban atas permohonan gugatan cerai dari tergugat sebagai berikut, bahwa tergugat menolak seluruh dalil tergugat dan permohonan lalu yang dibenarkan oleh tergugat. 1. Dan bahwa tanggal 29 Juni 2018 penggugat telah menikah dengan tergugat di hadapan pegawai tindakan nikah dan kantor urusan agama atau Kabupaten Kabupaten Ngawi, sebagaimana ketentuan Akta Nikah nomor 488 dari 27/8/2018 pada tanggal 29 Juni 2018. Yang kedua, benar bahwa perkawinan antara tergugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dua belah pihak dengan tujuan untuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan asas dan prinsip ajaran agama Islam dan peraturan agama Islam. Yang ketiga, benar setelah menikah tergugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri dalam pasal 28 tempat dan juga disamakan bersama dengan Kabupaten Jatibur. Dan dapat benar bahwa perkawinan antara tergugat dan tergugat oleh anak dapat nama saya Jamil laki-laki pada lahir kami 22 Mei 2019. Dan kedua, Askar Novalia Sahari perempuan pada lahir kami 28 Maret 2019. Yang kelima, salah kehidupan tergugat dan tergugat selalu ikut dan harmonis bisa dibuktikan dari hasil pernikahan antara tergugat dan tergugat kita mempunyai dua orang anak yang dilahirkan dari tahun 2019 sampai anak yang kedua 2022 yang semuanya operasi dan itu semua mengupayakan biaya operasi dan obat untuk kesembuhan tergugat dan tergugat. Tetapi karena tergugat hanya mengeluarkan nasi sangat sedikit dan hanya sekitar sebulan setelahnya, maka kebutuhan gizi dan semua perlengkapan untuk kedua anak dari usia 1 bulan sampai sekarang tergugatlah yang berikutnya. Yang keenam, mengenai dalil poin 7, tergugat menolak bahwa tergugat masih berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangga dan tetap mempertahankan pernikahan ini demi kepentingan anak-anak. Tergugat tidak pernah mengajukan perceraian dan berharap tergugat berdamai serta bersama-sama membina rumah tangga baru. Yang ketujuh, mengenai dalil poin 8 tentang hak asuh anak, tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim. Namun tergugat memohon agar tetap diberikan hak untuk mengajukan dan berinteraksi dengan anak-anak secara layak tanpa ada gangguan dari pihak tergugat. Yang kedelapan, mengenai dalil nomor 9 dan 10 tentang naskah anak dan naskah berkah, tergugat pada persidangan bersedia bertanggung jawab, namun jumlah yang diminta oleh tergugat sebesar 2 juta rupiah per bulan dan upah 1 juta rupiah per bulan. Terlalu berat mengingat penghasilan tergugat tidak tetap, tergugat memohon agar naskah anak ditetapkan secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi tergugat, yaitu sebesar 1 juta rupiah per bulan. 9, mengingat segala dalil-dalil yang diajukan tergugat tidak benar, bisa dilakukan tergugat pada yang masih hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk tidak mengajukan gugatan cerai tergugat dari tergugat demi kebutuhan rumah tangga dan demi anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua. Masih perlu pengawasan pendidikan karena kesabaran yang bisa berdampak pada psikis anak tergugat kurang kasih sayang dari kedua orang tua. Tentunya dalam ini mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan keputusan yang saat ini oleh bersama kami bersama majelis 25 bahwa kami bersama juga advokat dan konsul. Baik, saudara tergugat
Apakah ada tambahan atau perubahan dari jawaban yang telah dibacakan kuasa hukum Anda? Saudara penggugat, apakah Anda sudah memahami isi jawaban dari pihak tergugat? Apakah Anda ingin menanggapi jawaban tersebut? Dalam bentuk tertulis apa lisan? Atau lisan? Baik. Apakah tanggapan tertulis itu sudah siap? Bumi yang kami akan serahkan pada yang berikutnya. Baik, dengan demikian sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada penggugat menyusun replik tertulis. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu 10 September 2025 pukul 9.00 WIB. Kedua pihak diminta hadir tanpa perlu pemanggilan ulang. Sidang perkara nomor 099-PDT-PDT-2025-PA-NDW ditutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan ditutup. Apakah para pihak penggugat dan tergugat hadir di ruang sidang? Saudari penggugat, apakah Anda datang dengan sendiri atau didampingi kuasa hukum? Baik, apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saudara tergugat, bagaimana dengan Anda? Apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap mengikuti. Dan untuk para kuasa hukum, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, agenda hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Apakah sudah siap dengan repliknya? Untuk kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk repliknya? ya sudah. Saya dengar. Silakan berikan salinannya kepada majelis dan dibacakan di hadapan sidang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Agung tidak berbagai hari yang bertanda di bawah ini, Ina Bibi Sudarwo melalui kuasa hukumnya Rumah Hidup Nyawa SHMK menyampaikan atas jawaban gugatan dengan pokok-pokok tanggapan sebagai berikut. Poin 1. Menanggapi poin 1 sampai dengan 4 dari jawaban tergugat, penggugat membenarkan fakta mengenai adanya pernikahan tetapi bersama serta lahirnya 2 orang anak dari perkawinan tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Poin 2. Menanggapi poin 5 dari jawaban tergugat, penggugat menegaskan bahwa pernyataan tergugat tidak benar. Kehidupan rumah tangga memang sempat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2024 sering terjadi pertengkaran serius yang dipicu masalah ekonomi dan kurangnya nafkah. Fakta bahwa penggugat tersebut bekerja berjalan memenuhi kebutuhan hidup menunjukkan tergugat tidak konsisten menafkahi secara cukup dan layak. Poin 3. Menjawab menanggapi dari poin 6 dari jawaban tergugat, penggugat menolak dari ini perselisihan yang terjadi bukan sekedar hasil berhemat, melainkan pertengkaran program yang menimbulkan ketidaknyamanan rumah tangga. Ada pun dari tergugat memberi nafkah mungkin sebesar 100.000 rupiah per hari
memberikan perhiasan serta melakukan biaya-biaya lain. Hal itu dapat menutup pada kewajiban pokok keluarga tidak terbukti. Bahwa terduga sering mengakui sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan maka berdasarkan ekonomi rumah tangga. Nomor 4 juga poin 7 dari jawaban terduga menggugat keluarga dengan terduga namun terduga menegaskan bahwa kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi karena pastinya saya harus berulang komunikasi tiap kali dan terbuat meninggalkan rumah sejak beberapa bulan lalu. Poin 5 menjawab menanggapi dari tanggapan dari ucapan terduga pun tidak memohon asuh atau dana anak diberikan kepada penggugat dengan alasan anak-anak masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang ibu. Namun untuk tidak membutuhkan kemungkinan tergugat tetap dapat mendidik anak-anak secara wajib dan manusiawi. Poin 6 menanggapi poin 9 dari ucapan tergugat. Tergugat menolak jumlah yang diajukan tergugat angka anak sebesar 2 juta rupiah per bulan sebagaimana diminta dalam gugatan adalah wajar dan proporsional yang dibutuhkan di mana anak apalagi biaya pendidikan dan pendidikan semakin rendah. Jika tergugat mengaku berbeda tidak tetap semestinya tergugat tetap berusaha memenuhi kewajiban sebagai ayah sesuai kemampuan maksimalnya, bukan menurunkan satu kebutuhan anak. Poin 7 poin 10 jawaban tergugat. Penggugat menegaskan bahwa seluruh dari gugatan tidak jelas membuktikan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu gugatan tetap layak untuk dilakukan. Kesimpulan berdasarkan hal yang di atas penggugat tetap pada seluruh dari gugatan sebagaimana telah dilakukan dengan berulang memenuhi majelis hakim. 1. Melakukan penggugat seluruhnya. 2. Menjadikan salah satu poin 10 dari tergugat kepada penggugat. 3. Melakukan asuh atas anak-anak berada pada penggugat. 4. Mendukung tergugat untuk memberikan nafkah sebesar 3 juta per bulan dan nafkah mut'ah sebesar 100 juta rupiah. 5. Memberikan biaya perkara kepada tergugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 10 September 2025 hormat kami kuasa hukum penggugat untuk menjadi bersama SRMK. Baik, terima kasih. Saudari tergugat, apakah yang dibacakan oleh kuasa hukum Anda sudah sesuai dengan keinginan Anda? Sesuai yang mulia. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin Anda tanggapi dari relik tersebut? Maaf yang mulia, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah menjalankan kewajiban saya dengan baik. Saya menafkahi anak-anak dan keluarga, tapi istri saya untuk saya dan bangsa. Kalau benar menjalankan tugas, kenapa masih sering berlama-lama? Bahkan tanpa izin. Saya tahu ada perempuan lain yang mesti dilakukan. Ini tidak benar. Yang mulia saya bekerja lembut demi keluarga. Mengurus keluarga lebih penting daripada alasan pekerjaan. Saya sudah minta untuk berhenti dari pekerjaan malam itu, tapi dia tetap keras kepala. Aduh, cukup. Ini memang sidang ya, bukan tergugat. Tolong kedua pihak menahan emosi dan menghormati jalannya persidangan ya. Silakan untuk berdamai, jangan berdebat di sini. Baik. Yang Ya, kami mohon izin untuk mempersiapkan publik sebagai tanggapan terhadap replik tergugat. baik, apakah saudara sudah siap untuk membacakan publik hari ini? Belum, ya, kami mohon penundaan hingga akan berikut. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 19 September 2025 pukul 9.00 WIB. Para pihak diharapkan hadir tanpa panggilan ulang karena dianggap telah dipanggil secara sah dan patut. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini ditutup. Mas, Wes ini informasi. sebelum masuk ke agenda sidang hari ini, majelis ingin menanyakan, apakah selama masa penundaan sidang minggu lalu telah ada upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat? Untuk tergugat dari mana? Tidak ada ya. Oke, bagaimana dengan
saran majelis sebelumnya agar saudara mengajak istri berdamai dan rujuk kembali. Untuk tergugat bagaimana? Kami sudah mencoba yang mulia, tapi tidak ada hasil. Karena itu saya tidak diajukan. Baik, saudara tergugat, apakah saudari tetap pada gugatan cerai saudari terhadap suami Anda? Baik, karena perdamaian tidak tercapai, sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Dan kita lanjut pada agenda hari ini, yaitu pembacaan publik dari pihak tergugat. Saudara tergugat atau kuasa hukumnya, apakah sudah siap dengan publiknya? Siap, ya. Silakan berikan salinannya kepada majelis hakim dan bacakan di hadapan persidangan. Baik. Terima kasih. Izin yang saya akan membacakan surat publik. Surat publik tergugat nomor perkara 099 dari PDPD dari 2025 dari PA Ngawi kepada yang berhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi di Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang berkenan di bawah ini, Pak Wajib bin Siman selaku tergugat melalui kuasa hukumnya Kurniawan Nazari yang ingin menyampaikan publik atas replik penggugat sebagai berikut. Tanggapan atas replik penggugat yang pertama, poin replik tentang kehidupan rumah tangga rukun dalam poin 2 dan 3 replik. Tergugat tetap pada pendirian bahwa rumah tangga berjalan harmonis pada umumnya. Adapun perselisihan yang terjadi hanya sebatas perdebatan kecil, bukan pertengkaran hebat sebagaimana didalilkan penggugat. Fakta bahwa penggugat telah dikarenai 2 anak, biaya persalinan dan kebutuhan anak ditanggung penuh oleh tergugat, membuktikan bahwa tergugat tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Yang kedua, poin terakhir tentang perselisihan dan ekonomi dalam poin terakhir 3. Tergugat menolak dari penggugat bahwa nafkah sering tidak tercukupi. Tergugat telah memberikan nafkah rutin kepada penggugat rata-rata 100.000 per hari, memberikan perhiasan, memperbaiki barang-barang rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan anak-anak termasuk susu, pakaian hingga kebutuhan hiburan keluarga. Jika sesekali terjadi keterlambatan, hal itu karena kondisi ekonominya sedang sulit, bukan berarti tergugat lalai atau abai. Yang ketiga, poin terakhir tentang pisah rumah dan alasan perceraian dalam poin 4 replik. Tergugat menolak dari penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Tergugat tidak pernah berniat meninggalkan rumah secara permanen, melainkan hanya sementara untuk meredakan emosi dan melanjutkan pembangunan rumah tangga, masih sering pula menemui anak-anak. Sehingga dari pisah rumah selama 5 bulan adalah berlebihan dan tidak sesuai fakta. Tergugat tetap berharap rumah tangga bisa dipertahankan demi kepentingan anak. Yang keempat, poin terakhir tentang hak asuh anak dalam poin 5 replik. Tergugat menghormati apabila hakim mempertimbangkan hal anak jatuh kepada tergugat mengingat usia anak-anak yang masih kecil. Namun tergugat dengan tegas memohon agar diberikan hak untuk bertemu, mengunjungi dan berinteraksi dengan anak-anak tanpa hambatan dari pihak tergugat. Yang kelima, poin terakhir tentang nafkah anak dan mut'ah dalam poin 6 replik. Tergugat tetap pada pendirian bahwa jumlah nafkah yang diminta tergugat sebesar 2 juta rupiah per bulan dan mut'ah 1 juta rupiah per bulan terlalu berat mengingat penghasilan tergugat tidak tetap. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sebesar 100 juta per bulan secara proporsional sesuai kemampuan. Tergugat menolak anggapan bahwa jumlah tersebut tidak layak karena kondisi ekonomi tergugat harus disesuaikan dengan realitas penghasilan, bukan berdasarkan perkiraan semata. Yang keenam, poin terakhir tentang gugatan layak dikabulkan dalam poin 7 replik. Tergugat dengan tegas menolak. Dalil-dalil penggugat tidak dapat dibuktikan secara kuat bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan pisah rumah permanen. Oleh karena itu, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, pasal 116 KHI tidak dipenuhi.
Simpulan berdasarkan yang di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk satu, menolak seluruh dalil terkait penggugat, dua, menyatakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan, yang ketiga, tidak mengabulkan gugatan cerai gugat yang diajukan penggugat, yang keempat, apabila majelis hakim berpendapat lain, tergugat memohon agar hal zona anak diberikan kepada penggugat dengan tetap memberikan hak kunjungan yang layak bagi tergugat. Nafkah anak ditetapkan sebesar 1 juta rupiah per bulan untuk 2 anak sesuai kemampuan tergugat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngawi 19 September 2025. Hormat kami kuasa hukum tergugat Kurniawan Azhari. Sekian surat publik dari kami. Terima kasih kepada kuasa hukum tergugat atas pembacaan publiknya. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin Anda tambahkan atau sudah ubah dari yang telah dibacakan kuasa hukum Anda? Saya kira sudah cukup dulu dari pertanyaan. Baik, untuk saudari tergugat, apakah Anda ada yang ingin Anda tanggapi dari publik yang baru dibacakan? Baik, untuk panitia tolong nanti bicara. Selanjutnya kami akan masuk pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Saudara tergugat, apakah Anda akan mengajukan saksi dan bukti? Ya, kami juga. Baik, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti pada hari Jumat 26 September 2025 pukul 9.00 WIB. Kepada penggugat dan tergugat harap hadir tanpa perlu panggilan ulang karena panggilan ini dianggap sah dan patut secara hukum. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang perkara cerai gugat nomor 109 PDT garis titik D garis miring 2025 garis miring PA titik NDW kami nyatakan ditutup. Dalam lain, ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari tergugat dan saudari tergugat, saudara tergugat, silakan menempati tempat duduk masing-masing. Baik, apakah saudari tergugat dan saudara tergugat datang dengan sendirinya atau didampingi kuasa hukum? Kami sebagai kuasa hukum memakai prinsip yang lain. Baik, apakah Anda berdua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya berdiam. Baik, sebelum melanjutkan ke pokok perkara, apakah selama proses ini ada usaha perdamaian antara saudari tergugat dan saudara tergugat? Saya sudah berusaha yang mulia, tapi saya sering merasa tidak terpadu. Jadi saya mohon untuk melanjutkan perkara ini. Bagaimana untuk tergugat? Kami juga setelah berusaha yang lain, tapi beliau masih tetap dengan pendiriannya. Baik, karena upaya kami tidak berhasil, sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan lebih lanjut. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi dari pihak penggugat. Apakah saudari penggugat sudah siap dengan bukti dan saksi-saksi ada? Siap yang mulia. Baik, pada akhirnya silakan panggil saksi-saksi penggugat Baik yang dan mulia, saksi-saksi tergugat. baik yang mulia. Kepada para saksi dimohon untuk memasuki ruangan. Untuk petugas yang bagian untuk mengambil saksi, kemudian sumpah, silakan untuk berdiri di belakangnya dan bawa berkas silakan. Oke, silakan para saksi mengikuti ucapan sumpah yang saya lantunkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali dulu. Oke, untuk para saksi silakan untuk duduk kembali. Baik, untuk saudari diharapkan untuk menyerahkan identitasnya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, saudari saksi, apakah Anda benar mengenal penggugat dan terlibat? Saya mengenal penggugat adalah suami istri terlibat. Apa hubungan saudari saksi? Saya yang apa yang saksi ketahui tentang tanda penggugat dan terlibat? Akhir-akhir ini mereka sering bertengkar begitu. Kecelakaan perkara itu perkaranya mulai dari 2024 dan sekarang besar rumah mulai dari bulan Februari sampai bulan Juli 2025. Sekarang benar-benar bersama saya sudah 7 bulan ini yang benar. Ini sudah tinggal bersama saya ya. Apakah saudari mengetahui kondisi pertengkaran dalam tanda terlibat? Iya, ya, saya mengetahui. Karena masalah ekonomi berbeda. Apakah saudari juga mengetahui apakah nakah yang digugat itu kepada penggugat? Ya, saya mengetahui. Untuk itu 200.000 keluarga bagi anak-anak yang berbeda. Baik, ada yang lain yang saudari ketahui? Sudah jadi. Baik, terima kasih saudari. Terima kasih para saksi dan pihak terlibat. Untuk sekarang silakan dipanggil saksi yang kedua. Untuk saksi yang pertama, saksi 1 silakan meninggalkan ruang sidang. Untuk panitera silakan. Untuk panitera silakan panggil saksi 2. Baik, kepada saksi kedua mohon masuk ke ruangan sidang. Saksi 2 serta saya. Oke, untuk saudari kita lihat namanya Maulia Muspio. Gimana kabarnya, sehat? Sehat yang ini. Dan ini apakah saksi siap untuk ditanya? Siap yang ini. Apa hubungan Anda dengan penggugat? Saya tidak menginginkan. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan antara penggugat? Akhir-akhir ini mereka sering bertengkar yang berbeda. Kemarin saya juga pernah melihat tergugat mengambil penggugat pada saat saya ke rumahnya. Dan di saat itu apakah ada saksi lain selain Tidak ada yang melihat, saya sendiri. dan untuk kan tadi akhir-akhir ini sering dekat dan itu untuk dekatnya mulai kapan? Pertengkarannya mulai bulan Februari 2024 yang mulia. Pada saat itu kakak saya itu menelpon saya, terus saya menjemput ke rumahnya. Katanya pengen pulang gitu. Terus habis itu pada saat saya datang, pada saat itu saya juga melihat tergugat mengambil
Baik, untuk pihak tergugat, bagaimana untuk saksi sudah siap? Siap, ya. Baik, sekarang giliran dari pihak saksi tergugat. Kepada panitia silakan panggil saksi dari tergugat. Baik yang mulia, kepada para saksi silakan memasuki ruangan. Oke, untuk saudara saksi, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Siap untuk menjadi saksi? Untuk petugas, baik, untuk petugas silakan untuk pengambilan sumpahnya. Ikuti saya ya untuk para saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali para penduduk yang bertugas memberikan sumpah. Baik, untuk para saksi silakan untuk duduk kembali, dan untuk saksi yang kedua silakan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Boleh saya meminta informasi. Apakah betul dengan saudara Jika? Apa hubungan Anda dengan tergugat? Sangat baik, saya saudara tergugat. Saudara, kakak, adik, atau sepupu? Untuk menurut saudara, bagaimana hubungan rumah tangga mereka? Awalnya sih harmonis, tapi karena tergugat terlalu sibuk bekerja, hubungan mereka semakin rendah, sehingga sering terjadi pertengkaran. Apakah saudara saksi pernah melihat pertengkaran itu? Tidak pernah melihat, tapi saya sering mendengar pertengkaran tersebut karena rumah saya bersebelahan. Tapi saudara tidak mendengar rumah tergugat. Ya saya sih kan karena udah sebelahan, pasti saya itu sudah memastikan hal tersebut pasti. Terima kasih. Silakan untuk saudara menggunakan ruangan. Baik, selanjutnya untuk panitia silakan dipanggil saksi kedua. Baik, pada saksi kedua mohon memasuki ruangan. Mohon maaf, saya meminta identitasnya. Apakah betul dengan saudari Novia? Apakah saudari siap untuk ditanyakan? Apa hubungan saudari Novia dengan tergugat? Saya akan tidak tergugat. Adik kandungnya? Apakah benar tergugat melakukan kekerasan kepada tergugat? Saya belum pernah mendengar ada kekerasan, tapi saya pernah melihat adanya pertengkaran antara kedua belah pihak. Apakah saudara tahu penyebab pertengkaran? Saya tidak tahu pastinya penyebabnya itu apa, tapi yang saya tahu itu tentang perekonomian.
pernikahan mereka masih bisa dipertahankan. Karena kalau itu bisa itu di Terima kasih untuk Baik, terima kasih. Untuk saudari tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dibantah dari kesaksian tadi? Lalu untuk saudara tergugat bagaimana? Masih sama yang dari prinsipal, sebenarnya info terbaik hubungan ini, tapi ternyata beliau masih merasa bahwa hubungan tidak bisa diperbaiki, maka kami mengikuti saja. Baik, untuk kuasa hukum tergugat telah selesai dan pembacaan putusan akan dilaksanakan pada Kamis 9 Oktober 2025. Para pihak diharapkan hadir tanpa perlu panggilan resmi. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang hari ini kami tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan hari ini, marilah kita berdoa agar persidangan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan ini, sidang pengadilan agama kelas 1A Ngawi pada hari Kamis 9 Oktober 2025 dalam perkara nomor 110-PA-2025-NDW antara penggugat Vina melawan tergugat patologi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat silakan memasuki ruang sidang. Untuk panitia silakan untuk memanggil tergugat dan tergugat. Baik dan mulia, memanggil para pihak dalam perkara nomor 009/PDT/PDG/PA antara Vina Aprilia sebagai penggugat dan patologi sebagai tergugat. Silakan memasuki ruangan sidang. Baik, terima kasih untuk para pihak penggugat dan tergugat. Apakah saudara sudah siap untuk menjalani persidangan hari ini? Baik, untuk agenda sidang hari ini yaitu pembacaan putusan. Silakan untuk Putusan nomor 019/PGT/G/2025/PA/NDW demi keadilan berdasarkan kebenaran yang Maha Esa. 1. Identitas para pihak. 1. Penggugat nama Vina Binti Suwarjo, tempat tanggal lahir Ngawi 28 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Yosidarso nomor 26 RT 04 RW 03 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Lukman Hadi Purnama SH MH Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Sancaka Ekpater, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin nomor 18A Kelurahan Ketabi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya disebut penggugat. Tergugat
Nama Dr. Waji bin Siman, tempat tanggal lahir Ngawi 28 Oktober 1990. Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Babadan RT 02 RW 01 Desa Panggur, Kecamatan Panggur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Kurniawan Ashari Eza, advokat dan konsultan hukum berkedudukan di Ngawi. Selanjutnya disebut tergugat. Nomor 2, duduk perkara. Menimbang bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Agama Ngawi tertanggal 14 Juli 2025 yang terdaftar dalam register perkara nomor 099-P-2025-PA-NGW dengan dalil antara lain bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 29 Juni 2018 di kantor urusan agama Kecamatan Panggur, Kabupaten Ngawi telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. Saiful Jamil lahir di Ngawi 22 Mei 2019. 2. Aska Nurmaria Cahyani lahir di Ngawi 28 Maret 2022. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga berjalan rukun, namun sejak tahun 2024 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan kurangnya nafkah lahir. Bahwa sejak Februari 2025 tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak lagi memberikan nafkah secara cukup, sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung terus-menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karena itu, penggugat mohon agar majelis hakim 1. Mengabulkan gugatan penggugat, 2. Menjatuhkan talak 1 bain syafura tergugat terhadap penggugat, 3. Menetapkan hak asuh atau hak dana anak-anak berada pada penggugat, 4. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar 2 juta rupiah per bulan dan nafkah mut'ah sebesar 1 juta rupiah. 5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban, replik dan publik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan penggugat dengan alasan rumah tangga masih harmonis, perselisihan hanya kecil, dan tergugat tetap menafkahi keluarga sesuai kemampuannya. Namun dari hasil persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah lebih dari 5 bulan. Komunikasi tidak berjalan baik dan tidak terdapat upaya nyata untuk berdamai. 3. Tindakan hukum. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975 pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. Menimbang bahwa berdasar hasil pemeriksaan di persidangan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah sejak awal tahun 2025. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga maupun majelis hakim tidak berhasil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan. Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai hak asuh atau bahwa hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan. Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai hak asuh atau hak dana terhadap anak-anak yang masih kecil atau berusia 6 tahun dan 3 tahun sesuai pasal
105 huruf A kompilasi hukum Islam adalah anak yang belum mumaji diberikan kepada ibu dengan tetap memberi hak kepada ayah untuk mengunjungi anak-anaknya secara wajar. Menimbang bahwa mengenai nafkah anak, tergugat mempunyai kewajiban menanggung biaya hidup anak-anaknya sesuai kemampuan dan jumlah sebesar 2 juta rupiah per bulan sebagai dimohon tergugat dianggap wajar dan proporsional dengan kebutuhan anak-anak di usia dini. Menimbang bahwa mengenai nafkah mutah, majelis berpendapat jumlah sebesar 1 juta rupiah adalah patut dan layak diberikan oleh tergugat kepada penggugat sebagai bentuk penghormatan atas perceraian. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat patut dibebani biaya perkara. Bapak amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sofra tergugat Faktur Roji bin Siman terhadap penggugat Mina binti Suwarjo. 3. Menetapkan hak asuh atau hak anak atas anak-anak, yaitu Saiful Jamil dan Askan Nopari Cahyani. 4. Memberikan hak kepada tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya secara wajar dan manusiawi. 5. Menghukum tergugat pada memberikan nafkah anak sebesar 2 juta rupiah per bulan untuk kedua anak dan dibayarkan setiap awal bulan kepada penggugat. Kedua, nafkah mutah sebesar 1 juta rupiah 1 kali pembayaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 6. Membebankan biaya perkara sebesar 500.000 rupiah kepada tergugat. 5. Penutup. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama kami pada hari Kamis 9 Oktober 2025 oleh kami Majelis Hakim dari Ketua Hakim Ahmad Fahruzi SHMH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Cakalang Kahkoto SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Amalia Putri Lestari SHMH sebagai Hakim Anggota 2 dengan dibantu Lukman Hakim Purnama SH sebagai Panitra dengan dibantu oleh Ayu sebagai Panitra pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Hakim Ketua Majelis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Putusan sidang kali ini sudah dibacakan oleh Ketua Hakim 1 anggota 1. Untuk itu gugatan dari penggugat kita kabulkan dan jatuhlah talak subro talak 1. Untuk itu hari ini sidang ditutup.